Oke, untuk nomor 6, the diagram show a circle C radius r where x is greater than 0, y greater than 0 for all points on C. The least distance between any point on C and the x-axis is 8 units. Berarti the least distance, ya. Least distance ini biasanya dia itu akan melewati si ini, ya. Jadi least distance yang dimaksud sama soalnya ini adalah part ini. Oke. Ya, jadi dia itu 8 unit. Oke. Dan kemudian the least distance between any point on C and the y-axis is 5 unit. Ya, berarti least distance kedua itu dia yang ini. Jadi untuk least or maximum or minimum distance, ya, itu dia akan selalu melewati si center. Ya, ini sesuai dengan Euclidean geometry, di mana max or minimum distance from a point outside a circle to the circle lies along the line connecting the external point to the center of the circle. Ya, jadi dia akan selalu melewati center of the circle. Jadi 8 unit ini lies in the line between the external point and the center of the circle. Ya, jadi itu akan selalu ini ya, akan selalu benar ya, true. Oke. Sorry, not 8 unit. Sorry. This is 5 unit. Nah, sekarang dia obviously we know that kalau namanya circle, radiusnya akan sama. Let's say I put an R and R here. Oke. So dari sini aku bisa bilang bahwa coordinates of the center, ya, coordinates of the centernya dia itu adalah, kalau kita lihat x coordinate-nya obviously dia adalah r plus 5 and y coordinate-nya adalah r plus 8. Ya, jadi as simple as this, only one point. Oke, kenapa kita bisa bilang begini? As I said ya earlier, bahwa sesuai dengan Euclidean geometry, ya, bahwa maximum or minimum distance from a point outside of a circle to the circle lies along the line connecting the center of the circle and the external point. Ya, jadi dia akan selalu ngelewatin ini. Ya, this is very important concept. Ya, karena kadang-kadang nggak dikasih tahu, dia cuma bilang oh ya the least distance, the max distance, ya, without saying like oh ini sebenarnya max distance, least distance-nya ini dia ngelewatin apa. Oke. Nah, jadi itu udah fix untuk circle. Given the distance between the origin and the center of the circle is 15 units, find the value of r. Oke, berarti distance between the origin and the center of the circle, ini aku pakai warna yang beda aja. Dari origin sampai center. Kok nggak berubah warnanya? Ya, ini dia. Oke. Ini dia kasih tahu ini adalah 15 point. 15 unit ya. Nah. Oke. Nah, dari sono kita udah tahu, oh oke, semuanya kita udah dapat poin-poinnya. Kalau kita lihat di sini kita bisa pakai teorem Pythagoras, yaitu square root of r plus 8 square plus r plus 5 square ini equals to 15. Oke. Nah, kalau aku
raised to the power of 2 ya, dari dua sisinya dia akan dapat r plus 8 square plus r plus 5 square equals to 225. Oke, by expanding ya aku akan dapat 10r 25 equals to 225. Oke, ya, if we simplify everything, ya dia akan dapat 2r square plus 26r negative 136 equals to 0. Oke, nah ketika kita udah dapat yang ini, kita bisa simplify further. R square plus 13r minus 68 equals to 0. Oke, dari sini kita bisa use factorization aja. We just use factorization, you get r equals to 4 or r equals to negative 17. Okay, because radius of a circle is never negative, so we just ignore this. Okay, berarti kita bisa tahu bahwa r-nya adalah 4. Itu adalah untuk yang B. Okay, berikutnya, the point on the circle furthest from the origin is denoted by P. Again, back to the one that we discussed just now. Kalau namanya furthest or least distance, oke, itu dua-duanya dia akan melewati center out. This is why awal-awal aku sempat ngomong bahwa very very important this concept. Ya, jadi mungkin ada dari teman-teman yang akan bingung, oh kita tahu dari mana dia itu ngelewatin center, dia cuma bilang furthest. Oke, makanya kita menggunakan Euclidean geometry theory, ya, di mana bahwa furthest or least distance at any point of a circle itu dia pasti ngelewatin center of the circle. Oke, nah dari sini kita bisa tahu bahwa berarti dia mau tangent, gradient of the tangent to the circle at P. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti line ini menggunakan gradientnya si center of the circle. Ya, center of the circle just now kita tahu bahwa dia adalah r plus 5 sama r plus 8. Ya, dan r-nya adalah 4. Berarti kita tulis dulu aja center of the circle. Berarti 9,12 ya, dari yang tadi kita dapat. Yang kedua, dari sini kita bisa dapetin gradient ya of the center. Kenapa kita pakai gradient? Karena line yang connecting the origin and the furthest point of the circle lies within the line of the center of circle. Jadi this gradient of the line will be equal to gradient of the center. Oke, which is di sini kita bisa bilang bahwa dia adalah 12/9. Nah, mungkin ini yang sering bikin bingung teman-temannya, tangent. Kalau gradient of tangent berarti sama dengan gradient of the line. Normally itu case by case ya. Jadi ada sebagian yang mungkin sama, oke. Tapi untuk circle, ya ini hanya berlaku untuk circle bahwa gradient of the tangent of circle ya is always perpendicular. Ya, dia is always perpendicular to the gradient of center. Oke, this hanya berlaku untuk circle. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, gradient of the center-nya 12/9. Berarti gradient of tangent itu adalah negative 3/4. Ya, ini kita simplify ya. Ya, ini hanya berlaku untuk circle. Oke, kalau yang lain case by case ya. But for circle it's certain.
ya, bahwa gradient of the tangent is always perpendicular to the gradient of the center of circle.